Selamat datang di presentasi video pembelajaran sistem produksi usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Tujuan pembelajaran kali ini adalah siswa mampu membuat produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar dan pengemasannya berdasarkan konsep berkarya dengan pendekatan budaya setempat dan lainnya berdasarkan orisinalitas ide dan cita rasa estetis diri sendiri. Daftar isi dari materi kali ini adalah yang pertama, aneka produk kerajinan bahan limbah bangun datar. Yang kedua, manfaat kerajinan dari bahan limbah bangun datar. Yang ketiga, potensi kerajinan bahan limbah bangun datar. Yang keempat, perencanaan produksi. Yang kelima, alat dan bahan yang dibutuhkan. Kemudian yang keenam, proses produksinya. Dan yang terakhir, pengemasan produk kerajinan. Bagian yang pertama yaitu aneka produk kerajinan. Aneka produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Yang pertama adalah kerajinan dari limbah kulit jagung. Kulit jagung merupakan limbah pertanian dari tanaman jagung. Sampah kulit jagung bisa menjadi benda kerajinan yang sangat bernilai dan bisa mendatangkan keuntungan. Yang kedua, kerajinan dari limbah plastik. Sampah plastik termasuk dalam sampah anorganik yang sulit diurai oleh mikroorganisme. Oleh karena itu, sebaiknya sampah plastik tersebut dimanfaatkan untuk karya kerajinan. Saat ini sudah banyak kerajinan yang dibuat dengan bahan dasar limbah plastik seperti tas, dompet, cover meja, dan tempat tisu. Berikut ini pada gambar contoh kerajinan dari limbah plastik. Contoh yang ketiga, kerajinan dari limbah daun pelepah pisang. Sebagian masyarakat menganggap daun pelepah pisang kering adalah sampah yang tidak berguna. Bahkan terkadang daun pelepah pisang kering hanya dibakar begitu saja karena dianggap sampah yang mengotori kebun. Namun, daun pelepah pisang kering dapat dijadikan sebagai kerajinan yang indah dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Kerajinan tangan dari daun pelepah pisang kering sebaiknya menggunakan daun yang berwarna kuning hingga daun yang berwarna coklat dan yang benar-benar kering. Contoh ada pada gambar beberapa produk dari limbah daun pelepah pisang. Contoh keempat dari aneka produk kerajinan yaitu kerajinan dari limbah kertas. Limbah kertas dapat digunakan sebagai benda kerajinan dengan berbagai teknik seperti anyaman, sobek, lipat, gulung. Berbagai karya dapat dihasilkan dari limbah kertas antara lain keranjang, vas bunga, sandal, wadah serbaguna, bunga, hiasan dinding, wadah tisu, taplak, boneka, dan masih banyak lagi. Contoh di gambar merupakan kerajinan yang dihasilkan dari limbah kertas. Contoh berikutnya adalah kerajinan dari limbah kain perca. Produksi pakaian yang dilakukan oleh para penjahit atau konveksi menghasilkan limbah kain yang biasa disebut kain perca. Limbah kain perca dapat dibuat sebagai bahan dasar kerajinan yang cukup unik dan menarik bagi sebagian orang. Ada juga yang berminat pada busana jenis ini karena unik. Makin banyak orang melirik produk kerajinan kain perca. Selain murah, juga desainnya yang unik. Bisa dilihat contoh pada gambar. Contoh dari aneka produk kerajinan lainnya adalah kerajinan dari limbah kardus. Kardus bekas kadang menjadi sebuah benda yang menumpuk dan memenuhi ruangan sehingga mengganggu pemandangan bahkan memakan tempat. Seringkali dibuang begitu saja di tempat sampah. Bagi seorang yang berjiwa wirausaha, maka alangkah lebih bagus bila kardus tersebut dimanfaatkan menjadi sebuah kerajinan yang unik dan juga memiliki nilai seni yang tinggi. Contoh pada gambar adalah hiasan lampion untuk lampu dan lampu untuk meja belajar dan lampu gantung. Nah, selain dari keenam contoh yang sebelumnya, ada kerajinan dari mereka yang tinggal di pesisir pantai, yaitu kerajinan dari limbah sisik ikan.
Sisik ikan pada umumnya hanya dibuang karena dianggap sebagai limbah yang tidak bermanfaat. Padahal ternyata sisik ikan dapat dimanfaatkan untuk benda kerajinan, pada umumnya untuk kerajinan aksesori. Kemudian limbah sisik ikan bisa dijadikan sebagai bahan utama pembuatan aksesoris seperti anting-anting, cincin, kalung, bros, dan gelang. Hasilnya terlihat unik, artistik, dan menarik. Bisa dilihat pada contoh gambar yang ada di bawah ini. Contoh kerajinan lainnya adalah kerajinan dari pecahan keramik. Nah, ini yang cukup unik. Pecahan keramik ternyata dapat dimanfaatkan untuk kerajinan atau hiasan. Pecahan-pecahan keramik dapat dijadikan sebagai hiasan mozaik atau hiasan yang lainnya. Biasanya mozaik dari pecahan keramik disusun untuk membuat gambar bercorak abstrak atau background dari suatu gambar, atau untuk melapisi dinding dan lantai agar terkesan unik. Contoh gambar menunjukkan itu. Berikutnya, manfaat kerajinan. Manfaat produk kerajinan yang pertama itu adalah sebagai benda pakai. Sebagai benda pakai, produk kerajinan dapat yang dibuat mengutamakan fungsi. Adapun unsur keindahannya hanyalah sebagai pendukung. Contoh misalnya topi, sendal. Nah, itu fungsional gitu ya. Selain aspek fungsional, manfaat produk kerajinan itu juga sebagai benda hias. Produk kerajinan sebagai benda hias meliputi segala bentuk kerajinan yang dibuat dengan tujuan untuk dipajang atau digunakan untuk sebagai hiasan, yang biasa digunakan untuk mempercantik ruangan. Berikut contoh hasil kerajinan limbah berbentuk bangun datar sebagai benda hias. Berikutnya terkait dengan potensi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Contoh hasil limbah bangun datar yang dapat dimanfaatkan untuk kerajinan berdasarkan kondisi wilayahnya. Contoh misalnya daerah pesisir pantai atau laut. Limbah berbentuk bangun datar yang banyak tersedia adalah sisik ikan, daun pandan, daun kelapa, dan lain-lainnya. Kemudian untuk daerah pegunungan, ada limbah yang banyak dihasilkan seperti daun-daunan kering, kulit buah-buahan yang kemudian bertekstur keras seperti salak, kulit pete Cina, atau yang lainnya. Kemudian untuk ciri khas daerah pertanian, itu bisa jerami padi, kulit jagung, batang daun singkong, kulit bawang, dan banyak lagi. Kemudian untuk daerah perkotaan, limbah daerah perkotaan yang berbentuk bangun datar itu biasanya kertas, kardus, serbuk gergaji, serutan kayu, plastik, mika, dan produk industri lainnya. Itu potensi kerajinan berdasarkan wilayah. Proses pengolahan limbah berbentuk bangun datar untuk produk kerajinan tangan pada umumnya sebagai berikut. Yang pertama, pemilahan bahan limbah. Itu harus dipilah ya, tidak bisa langsung pakai. Kemudian setelah dipilah ada pembersihan. Setelah dibersihkan baru kemudian dikeringkan. Lalu yang keempat itu baru diwarnai atau pewarnaan. Setelah diwarnai dikeringkan terlebih dahulu, dan setelah pewarnaan barulah finishing. Nah, ini agar bisa diproses menjadi sebuah karya. Contohnya ya limbah kulit jagung. Itu langkah ini yang paling tepat. Nah, berikutnya perencanaan produksi. Ya, perencanaan produksi yang harus kita lakukan adalah harus memperhatikan ya, unsur estetika dan ergonomis. Unsur estetika yang dimaksud adalah istilah keindahan. Keindahan itu nilai-nilai estetik yang menyertai sebuah karya seni. Keindahan juga diartikan sebagai pengalaman estetis yang diperoleh. Nilai-nilai keindahan estetik ini atau keunikan karya seni memiliki prinsip. Yang pertama itu kesatuan, unity, kemudian keselarasan atau harmoni, kemudian keseimbangan atau balance, dan kontras, sehingga menimbulkan perasaan haru, nyaman, nikmat, bahagia, agung, ataupun rasa senang. Penerapan unsur estetika pada produk kerajinan yang memiliki fungsi hias sangat penting karena produk kerajinan tersebut lebih mengutamakan keindahannya. Yang kedua, yaitu unsur ergonomis. Ergonomis karya kerajinan selalu dikaitkan dengan aspek fungsi atau kegunaan atau fungsional gitu ya.
Unsur-unsurnya antara lain satu keamanan atau security, yaitu jaminan tentang keamanan orang menggunakan produk kerajinan tersebut. Kemudian yang kedua adalah kenyamanan, comfortable. Dan yang ketiga adalah keluasan, flexibility, yaitu keluasan penggunaan. Nah, langkah berikutnya merencanakan produksi diantaranya itu yang pertama adalah menentukan bahan atau material produksi. Pada seni kerajinan, pengrajin wajib mampu menghubungkan bentuk dan fungsi sehingga karya yang dihasilkan dapat memenuhi fungsi sementara bentuknya tetap indah. Artinya menggabungkan antara fungsional dan estetika. Yang kedua, menentukan teknik produksi. Ya, ini yaitu caranya menggunakan teknik apa yang sesuai dengan bahan dasar kerajinannya. Penentuan teknik ini sangat penting. Jika tidak, akan mengakibatkan kegagalan pada proses produksi. Pada bagian kelima, kita belajar tentang alat dan bahan produksi yang dibutuhkan dalam memproduksi kerajinan dari limbah berbentuk bangun datar. Alat yang umum digunakan itu seperti pensil, spidol. Kalau dibutuhkan yang tingkatnya lebih sulit lagi dalam bentuk komputer untuk merancang karya dengan teknik digital. Nah, ini kemajuan teknologi sudah diintegrasikan. Berikutnya, bahan itu bisa dikategorikan ke dalam bahan alami dan bahan sintetis. Bahan alami itu material yang bahan dasarnya dari alam, sementara bahan-bahan yang sintetis itu didapatkan dari hasil proses industri. Kemudian dalam proses produksi, seorang perajin harus memperhatikan 3 hal, yaitu bentuknya atau bentuk fisiknya, lalu kemudian fungsinya apa. Ini pengrajin wajib mampu menghubungkan bentuk dengan fungsi karya sehingga bentuknya tetap terlihat indah. Lalu kemudian pengetahuan dan pemahaman serta penguasaan terhadap bahan harus dimiliki oleh seorang pengrajin. Ini penting untuk proses berikutnya. Tanpa pemahaman bahan, sulit untuk menghasilkan sebuah karya yang baik. Nah, sekarang kita masuk ke dalam langkah-langkah proses produksi kerajinan. Yang dalam hal ini contohnya adalah proses produksi bahan limbah kulit jagung. Langkah yang pertama yang perlu dilakukan adalah merancang produk. Gitu ya. Jadi kita harus tahu bahwa ternyata kulit jagung itu punya nilai jual yang sangat tinggi terutama untuk fungsi estetika, hiasan. Dan cara pengolahannya sangat sederhana dengan nilai ekonomi yang lumayan tinggi. Awalnya ya kulit jagung dijemur. Setelah kering, kulit jagung diwarnai. Lalu dikeringkan kembali. Dan setelah benar-benar kering, disetrika agar lembarannya dapat terlihat lebih halus dan rata sehingga mudah dibentuk. Dalam membentuk kulit jagung menjadi karya memang perlu ketekunan sehingga akan dapat menghasilkan karya kerajinan yang bagus dan menarik. Nah, ini akan kita jelaskan lebih lanjut secara detail langkah-langkah mengolah kulit jagung menjadi vas bunga. Nah, alat pendukung yang digunakan untuk memproses bahan limbah kulit jagung ini adalah mudah sekali, yaitu gunting. Cukup. Kemudian perlu diperhatikan juga keselamatan kerja. Kaitannya apa? Bagaimana kita memperlakukan alat dan bahan kerja, serta bagaimana mengatur alat dan benda kerja yang baik dan aman. Nah, ini yang penting. Di langkah yang keempat, yaitu proses teknik pembuatan. Yang pertama, siapkan rancangan. Yang kedua, siapkan batang lidi. Setelah keduanya siap, baru kita melangkah ke proses selanjutnya. Cek gambar untuk lebih memahaminya. Tahap yang ketiga, menyiapkan kulit jagung. Diusahakan yang masih utuh dan kering. Lalu menghaluskannya dapat menggunakan setrika. Seperti gambar nomor 3,
yaitu kulit jagung yang sudah kering disetrika. Ini memudahkan kita untuk membentuknya. Kemudian yang keempat, membelah atau menggunting kulit jagung sesuai apa yang sudah kita rencanakan, sesuai yang diinginkan. Berikutnya langkah yang kelima yaitu membentuk menjadi kelopak bunga. Bentuklah lembaran-lembaran kulit jagung dengan jalan memutar dan menekan sehingga menyerupai kelopak bunga. Perhatikan pada gambar. Kemudian yang keenam, menyiapkan tangkai bunga. Agar kelopak bunga terlihat lebih menarik, maka balutlah dengan menggunakan serabut kulit jagung yang telah diwarnai dan kemudian rekatkan pula beberapa lembar kulit jagung yang berbentuk kelopak bunga dengan menggunakan benang. Perhatikan nomor 6, gambar nomor 6. Langkah yang ketujuh yaitu membuat bunga. Bunga dibuat dengan tata cara menata kelopak bunga satu persatu dan diikatkan pada tangkai dengan menggunakan benang yang sudah disiapkan. Lalu yang ke-8, membuat bunga dan daunnya. Kelopak bunga yang sudah selesai dibuat, kemudian bagian tangkainya dibalut dengan tali dan ditempelkan kulit jagung yang sudah diwarnai sebagai hiasan daun. Berikutnya langkah yang ke-9 yaitu memperbanyak tangkai bunga. Kerjakan langkah-langkah sebelumnya secara berulang sehingga mampu menghasilkan beberapa tangkai bunga. Terakhir, finishing karya. Apabila jumlahnya telah mencukupi, maka bunga yang dibuat dengan memakai bahan dasar limbah kulit jagung tersebut siap untuk digunakan sebagai hiasan interior maupun eksterior rumah yang dapat diletakkan di atas meja atau diletakkan di tempat lain yang sesuai. Berikutnya, sub yang ketujuh, yaitu kemasan produk. Bagaimana kita membuat kemasan produk kerajinan bahan limbah berbentuk bangun datar. Nah, kemasan dapat diartikan sebagai wadah atau pembungkus yang berguna mencegah atau mengurangi terjadinya kerusakan pada bahan yang dikemas atau yang dibungkusnya. Tujuan pengemasan produk kerajinan bisa dikatakan yang pertama, 1. Kemasan memenuhi syarat keamanan dan kemanfaatan, melindungi produk dalam perjalanannya dari produsen ke konsumen. Yang kedua, kemasan dapat mendukung program pemasaran. Kemudian yang ketiga, kemasan merupakan satu cara meningkatkan laba perusahaan. Maka perusahaan wajib membuat kemasan semenarik mungkin. Ya, manfaat pengemasan produk kerajinan itu sebagai berikut. 1. Produk-produk yang dikemas biasanya lebih bersih, menarik, dan tahan terhadap kerusakan yang disebabkan oleh cuaca. Yang kedua, kemasan merupakan cara perusahaan membedakan produknya dari produk yang lain. Kemudian yang ketiga, kemasan yang menarik dapat memikat dan menarik perhatian konsumen. Dalam kurung, menambah daya tarik produk. Yang keempat, kemasan dapat menambah nilai jual produk. Berikutnya, jenis bahan kemasan produk kerajinan itu sebagai berikut. Yang pertama, kemasan kertas. Kemasan kertas ini merupakan kemasan fleksibel yang pertama sebelum ditemukannya plastik dan aluminium foil. Saat ini kemasan kertas masih banyak digunakan dan mampu bersaing dengan kemasan lain seperti plastik dan logam karena harganya yang murah, mudah diperoleh, dan penggunaannya yang luas. Kelemahan kemasan kertas adalah sifatnya yang sensitif terhadap air dan mudah dipengaruhi oleh kelembapan udara lingkungan. Yang kedua, kemasan kayu. Kemasan kayu ini merupakan bahan pengemas tertua yang diketahui oleh manusia dan secara tradisional digunakan untuk mengemas berbagai macam produk padat seperti barang antik dan emas, keramik, atau kain. Di negara-negara yang mempunyai sumber kayu alam dalam jumlah banyak, kayu merupakan bahan baku dalam pembuatan palet, peti, atau kotak kayu. Tetapi saat ini penyediaan kayu untuk pembuatan kemasan juga dapat menimbulkan masalah karena makin langkanya hutan sebagai penghasil kayu. Kemasan yang ketiga yaitu kemasan plastik. Ini yang paling banyak kita temui dalam pasaran. Ya, di pasaran kita banyak temui. Jenis kemasan plastik yang dikenal adalah polietilen, polipropilen, polyester, nilon, dan vinil ilme.
60% penjualan plastik yang ada di dunia menggunakan produknya menggunakan kemasan plastik, polistiren, polipropilen, polivinil klorida, dan akrilik. Produk kerajinan banyak menggunakan kemasan plastik jenis akrilik. Akrilik adalah nama kristal termoplastik yang jernih dan dengan nama dagang Luciparex plexiglass. Beberapa sifat akrilik adalah kaku dan transparan, penahan yang baik terhadap oksigen dan cahaya, titik leburnya rendah. Akrilik banyak digunakan sebagai bahan pelapis untuk bahan kertas dan dahulu digunakan untuk gigi palsu dan kacamata. Berikut contoh kemasan dari bahan plastik seperti gambar di bawah. Sekian untuk presentasi kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Terakhir, sebagai refleksi diri, saya minta anak-anak bisa menuliskan pada selembar kertas, ungkapkan secara tertulis manfaat yang kamu peroleh setelah mempelajari sistem produksi usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Berdasarkan beberapa hal berikut ini. 1. Apa saja yang perlu diperhatikan ketika mempelajari aneka produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar? Kedua, materi apa yang masih sulit untuk dipahami? Yang ketiga, kesulitan apa yang dihadapi pada saat merancang karya kerajinan? Yang keempat, kesulitan apa yang dihadapi ketika menggunakan bahan dan alat? Yang kelima, kesulitan apa yang dihadapi ketika membuat karya kerajinan? Dan terakhir, kesulitan apa yang dihadapi pada saat merancang maupun membuat kemasan karya kerajinan. Cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat.